Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julia Urbasastika dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas mengenai 3 materi. Yang pertama, apa itu komponen-komponen pendidikan? Yang kedua, bagaimana arah pendidikan Indonesia? Yang ketiga, apa itu fungsi pendidikan? Komponen-komponen pendidikan dalam kegiatan atau proses pendidikan terdapat komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Komponen pendidikan tersebut seperti yang pertama tujuan, yang kedua pendidik, yang ketiga peserta didik, yang keempat alat pendidikan, yang kelima lingkungan pendidikan. Kelima komponen yang telah dikemukakan tersebut saling mempengaruhi dan saling berinteraksi sesamanya. Yang pertama tujuan. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang memiliki posisi penting dalam proses pendidikan. Berbagai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik supaya dapat dicapai oleh peserta didik. Semua tujuan itu harus normatif baik, artinya tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Yang kedua, pendidik. Pendidik adalah orang yang diserahi tugas atau amanah untuk mendidik. Pendidikan itu sendiri dapat berarti memelihara, membina, membimbing, mengarahkan, menumbuhkan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 11 pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Yang ketiga, peserta didik. Anak didik atau peserta didik konotasinya adalah pada orang-orang yang sedang belajar. Anak didik lebih dititik beratkan kepada anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan, baik fisik maupun psikis, belum dewasa dan masih membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Istilah peserta didik mengandung makna yang lebih luas, mencakup anak yang belum dewasa dan juga orang yang sudah dewasa tapi masih dalam tahap mencari atau menuntut ilmu dan keterampilan. Yang keempat, alat pendidikan. Segala sesuatu atau apa saja yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai usaha juga merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, alat pendidikan dapat alat dari suatu alat, yaitu alat pendidikan. Segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan disebut dengan alat pendidikan. 5. Lingkungan pendidikan. Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap peserta didik. Lingkungan dapat berupa lingkungan sosial, lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial berupa lingkungan yang terdiri atas manusia yang ada di sekitar anak yang dapat memberi pengaruh terhadap anak, baik sikap, perasaan, bahkan keyakinan agamanya, misalnya lingkungan pergaulan. Lingkungan non-sosial adalah lingkungan dapat sekitar berupa benda atau situasi, misalnya keadaan ruangan, peralatan belajar, cuaca, dan sebagainya yang dapat memberikan pengaruh pada peserta didik. Arah pendidikan. Arah pendidikan ke depannya diperlukan suatu aktivitas nyata untuk merealisasikan paradigma baru. Pendidikan kita yang lebih berpihak pada komitmen masa depan peserta didik yang bermutu, daya pikirnya bermutu, sikap perilakunya serta bermutu, kecakapan kehidupannya. Oleh karenanya sangat disadari bahwa manajemen pendidikan kita di tingkat sekolah perlu diberdayakan dengan meningkatkan peran partisipasi aktif masyarakat melalui mekanisme lembaga Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, serta peran aktif komite sekolah yang tidak saja sebagai mediator antara stakeholder dengan pihak eksekutif dan legislatif, akan tetapi juga berdaya dalam mekanisme kontrol penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta dukungan penuh terhadap pelaksanaan program layanan pendidikan yang telah disepakati bersama. Fungsi pendidikan. Di
bawah ini dikemukakan beberapa batasan tentang pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi lainnya. Nilai-nilai kebudayaan tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada 3 bentuk transformasi, yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan, misalnya nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lainnya. Yang kurang cocok diperbaiki, misalnya tata cara perkawinan. Di sini tampak bahwa proses pewarisan budaya tidak semata-mata mengekalkan budaya secara estafet. Pendidikan justru mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk hari esok. Yang kedua, sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik dan terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi meliputi 2 sasaran, yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa, oleh mereka yang belum dewasa, dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Yang terakhir disebut pendidikan diri sendiri. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai satu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja dan pada calon luaran. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.